Halo semua, kembali lagi bersama saya Dinda Amelia C2401231-054 dari kelompok 10. Di sini akan menceritakan maupun sharing terkait praktikum yang telah saya lakukan pada praktikum biologi perikanan pertemuan minggu ke-5. Nah, di sini membahas tentang fekunditas dan diameter telur. Pada nanya sih fekunditas itu apa? Tapi pada saat minggu kemarin telah saya jelaskan fekunditas itu apa. Namun mari kita rewind atau remind apa itu fekunditas. Sebutan-sebutan pada fekunditas itu ada 3 sih teman-teman. Seperti fekunditas mutlak, yaitu jumlah telur yang telah masak dan belum dikeluarkan pada saat pemicahan. Nah, fekunditas nisbi yaitu jumlah telur yang dihitung per satuan bobot atau panjang ikan tersebut. Dan yang 3 itu ada fekunditas total, yaitu jumlah seluruh telur yang diproduksi sejak pertama kali diproduksi hingga berakhirnya umur ikan tersebut. Nah, kelanjutannya adalah terkait diameter telur. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala dan telah ditera. Fungsi dari ditera ini yaitu mikroskopnya agar kita mendapatkan hasil pengamatan yang akurat dan tepat, teman-teman. Jadi itu sebabnya kita sebelum praktikum itu mikroskopnya harus ditera. Nah, untuk kemanfaat dari kita mengukur diameter telur itu nggak semata-mata kita cuman gabut gitu, tapi ada banyak hal yang dapat kita prediksi dari mengukur diameter telur tersebut. Nah, itu juga yang menjadi salah satu tujuan dari praktikum kita kali ini, yaitu untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur ikan, untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan, dan menduga produktivitas dan potensi produksi pada kelompok ikan tersebut. Praktikumnya cukup seru ya teman-teman. Dari minggu ke minggu itu biologi perikanan selalu seru, sangat menyenangkan, dan juga insight-insight barunya itu sangat membuka wawasan kita terkait dunia perikanan lagi teman-teman. Mungkin masuk ke bagian praktikumnya. Yang pastinya ada SOP yang kita butuhkan dalam melakukan praktikum, seperti jas lab yang bersih, juga cawan petri, seperti juga alat bedah, spidol maupun SOP lainnya. Nah, untuk cawan petri itu kita akan menggunakannya pada prosedur praktikum. Jadi dan disebutin aja nih praktikumnya itu gimana ya. Dari awal tuh kita seperti nyiapin SOP, dan juga kita membagi sampel gonad itu menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Nah, kita gimana sih cara mengetahui ketiga bagian ini? Kita tidak asal memotongnya ya teman-teman. Kita memotongnya dengan mengetahui bentukannya nih. Misalnya pada bentukan anterior itu seperti terdapat pembelahan atau belahan gitu, sedangkan di middle itu di bagian tengah. Nah, untuk posterior sendiri dia ada di ujung. Dari situ kita bisa membagi gonad tersebut. Setelah kita bagi, kita akan menaruhnya di cawan petri. Nah, setelah melakukan pemburaian, kita akan menaruh sampel telur itu pada kaca preparat. Nah, kaca preparatnya ini kita tetesi dengan sampel telur tadi yang telah diburai, dengan bantuan cairan Aquades pada 3 titik di permukaan kaca preparat. Kemudian ditutup dengan cover glass. Nah, kenapa ada 3 titik? Karena pada setiap penglihatan pasti tidak semuanya telurnya itu bagus, maka harus ada faktor pembanding ikan-ikan itu pada kaca preparat itu teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian juga fekunditas perlu diketahui fekunditas ikan air tawar jauh lebih rendah daripada fekunditas ikan laut. Itu dikarenakan mungkin mereka premigrasi dan juga salinitas pada daerah lingkungan perairannya. Dan kemudian juga sebuah fekunditas itu dapat diprediksi dengan menggunakan
dengan menggunakan aspek-aspek lingkungan yang ada padanya, karena ikan itu langsung berinteraksi pada lingkungannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan menceritakan terkait praktikum biologi minggu kelima. Atas ada kesalahan kata maupun pengucapan atau pemilihan katanya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. Bye-bye.